Perkenalkan, nama saya Felisa Dwizara dengan NIM P0172323469. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler dikenal sebagai sistem peredaran darah. Maksudnya, sistem kardiovaskuler merupakan sistem dalam tubuh yang bertanggung jawab untuk mengangkut darah, oksigen, nutrisi, dan zat-zat lainnya ke seluruh tubuh. Sistem yang terlibat yang pertama jantung, yang kedua pembuluh darah, arteri, vena, dan kapiler, yang ketiga darah, yang keempat sistem limfatik, dan yang kelima adalah hormon. Fungsinya adalah yang pertama transportasi untuk oksigen dan nutrisi ke sel-sel tubuh, serta karbon dioksida dan limbah dari sel ke organ ekstraksi. Yang kedua regulasi untuk mengatur suhu tubuh dan pH darah, serta mengatur tekanan darah. Dan yang ketiga untuk perlindungan melalui sel darah putih dan juga sistem imun. Sistem kardiovaskuler yang pertama itu adalah jantung. Anatominya terdiri dari 4 ruang. Yang pertama atrium kiri, menerima darah dari paru-paru yang kaya akan oksigen. Yang kedua atrium kanan, menerima darah dari tubuh yang rendah oksigen. Yang ketiga ventrikel kiri, memompah darah kaya oksigen ke seluruh tubuh. Yang keempat ventrikel kanan, memompah darah rendah oksigen ke paru-paru untuk mendapatkan oksigen. Fungsinya yaitu memompah darah melalui siklus jantung, diastol dan sistol. Sistem kardiovaskuler yang kedua adalah pembuluh darah. Yang pertama arteri, membawa darah kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Contohnya aorta, arteri koroner. Yang kedua adalah vena, mengembalikan darah rendah oksigen dari tubuh ke jantung. Contohnya vena cava superior dan inferior. Dan yang ketiga adalah kapiler, pembuluh darah kecil yang menghubungkan arteri dan vena serta tempat pertukaran gas, nutrisi, dan limbah antara darah dan sel. Proses peredaran darah yang pertama sirkulasi sistemik, yaitu yang pertama darah kaya oksigen dari ventrikel kiri dipompa ke aorta. Yang kedua darah mengalir melalui arteri, arteriola, dan kapiler ke seluruh tubuh. Yang ketiga pertukaran oksigen dan nutrisi terjadi di kapiler. Dan yang keempat darah yang rendah oksigen kembali melalui vena ke atrium kanan. Yang kedua adalah sirkulasi pulmonal. Yang pertama, darah rendah oksigen dari ventrikel kanan dipompa ke paru-paru melalui arteria pulmonalis. Yang kedua, di paru-paru, darah menerima oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Dan yang ketiga, darah kaya oksigen kembali ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Lalu yang ketiga, darah. Sel darah merah atau eritrosit mengandung hemoglobin mengangkut oksigen. Yang kedua, sel darah putih atau leukosit berfungsi dalam sistem kekebalan tubuh melawan infeksi. Yang ketiga, platelet atau trombosit terlibat dalam proses pembekuan darah. Dan yang keempat, plasma merupakan cairan yang membawa sel darah, nutrisi, hormon, dan juga limbah. Penyakit atau gangguan terkait dengan sistem kardiovaskuler adalah yang pertama penyakit jantung koroner, penyempitan arteri koroner yang dapat menyebabkan serangan jantung. Yang kedua, hipertensi, tekanan darah tinggi yang dapat merusak pembuluh darah dan jantung. Yang ketiga, aritmia, gangguan irama jantung yang dapat memengaruhi fungsi jantung. Dan yang keempat adalah stroke, gangguan aliran darah ke otak yang dapat menyebabkan kerusakan saraf. Baik teman-teman, mungkin itu saja penjelasan singkat mengenai sistem kardiovaskuler yang dapat saya jelaskan kepada teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah dalam penyebutan. Terima kasih sudah menonton.